Baik, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sore. Pada hari ini saya Joni Trisantoso akan memandu berjalannya presentasi pada sore hari ini. Presentasi pada hari ini dibawa dengan materi keterampilan ilmu sosial dengan anggota kelompok 1 Dantri Palupi, kedua Christian Devo Alvino, ketiga Nurul Rahma. Oke, adapun susunan kegiatan diskusi atau presentasi pada sore hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Oke, langsung saja kita mulai pada susunan yang pertama, yaitu pembukaan sekaligus penyampaian materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja kepada materi. Kelompok kami membahas tentang keterampilan ilmu sosial. Kita akan mengetahui latar belakang dari keterampilan ilmu sosial. Dalam pembelajaran konsep dasar IPS SD, yang mana keterampilan ilmu sosial merupakan pokok bahasan yang sangat penting untuk dipahami, terutama bagi kita calon guru SD. Karena guru merupakan salah satu sumber belajar yang inti dan tentu saja harus memiliki banyak informasi, terutama informasi yang berkaitan dengan keterampilan ilmu sosial yang akan ditransfer kepada siswa-siswa pada saat proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, pada makalah ini akan dibahas mengenai tentang keterampilan ilmu sosial yang meliputi pengertian keterampilan ilmu sosial, macam-macam keterampilan dasar ilmu sosial yang harus dikuasai, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan ilmu sosial. Adapun rumusan masalah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan keterampilan ilmu sosial? Yang kedua, apa saja keterampilan dasar ilmu sosial yang harus dikuasai? Dan yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial? Next. Tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui yang dimaksud dengan keterampilan ilmu sosial. Yang kedua, untuk mengetahui keterampilan sosial yang harus dikuasai. Dan yang ketiga, untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keterampilan sosial. Next. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, pengertian keterampilan ilmu sosial. Menurut Indra Dermawan, keterampilan sosial atau social skill adalah kemampuan individu untuk membangun hubungan secara efektif dengan orang lain, mampu mempertahankan hubungan sosial tersebut, dan mampu menangani konflik interpersonal secara efektif. Yang kedua, keterampilan ilmu dasar yang harus dikuasai. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, keterampilan bertanya. Yang ketiga, keterampilan menjelaskan. Yang keempat, keterampilan mengelola kelas. Yang kelima, keterampilan mengadakan variasi. Yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang ketujuh, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dan yang terakhir, keterampilan memberi penguatan. Baik, saya persilakan Nurul Rahma untuk melanjutkan penjelasan dari saya. Kepada Nurul Rahma, saya persilakan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial. Keterampilan sosial mempunyai faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial atau social skill, yaitu yang pertama adalah keluarga,
sehingga anak dapat menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua maupun saudara-saudaranya. Dengan adanya komunikasi timbal balik antara anak dan orang tua, maka segala konflik yang timbul akan mudah diatasi. Sebaliknya, komunikasi yang kaku, dingin, terbatas, menekan penuh otoritas dan sebagainya akan memunculkan berbagai konflik yang berkepanjangan, sehingga suasana menjadi tegang, panas, emosional, sehingga dapat menyebabkan hubungan sosial antara satu sama lain menjadi rusak. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Sejak dini, individu sudah diperkenalkan dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, yang meliputi lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat luas. Hal ini bermanfaat pada individu untuk mengetahui lingkungan sosial yang luas, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan baik. Yang ketiga adalah faktor kepribadian. Kepribadian individu tidak dapat dilihat dari penampilannya saja, sehingga penting bagi individu untuk tidak menilai seseorang berdasarkan penampilan semata. Penanaman nilai-nilai yang menghargai harkat dan martabat orang lain tanpa mendasarkan hal-hal fisik seperti materi dan penampilan akan membuat individu mudah bergaul dengan orang lain. Yang ketiga adalah faktor rekreasi. Melalui rekreasi, individu akan mendapatkan kesegaran baik fisik maupun psikis, sehingga terlepas dari rasa bosan dan mendapatkan semangat baru. Hal ini dapat menjadikan individu mampu mengatur emosi dan keadaan psikologis terkait dengan hubungan sosial. Yang ketiga adalah faktor pergaulan dengan lawan jenis. Pergaulan dengan lawan jenis akan memudahkan individu untuk mengenali karakteristik individu lain tanpa membatasi perbedaan jenis kelamin, sehingga akan menciptakan hubungan sosial yang baik. Kemudian faktor pendidikan atau sekolah. Pendidikan merupakan salah satu faktor keterampilan sosial yang berkaitan dengan cara-cara belajar yang efisien dan berbagai teknik belajar sesuai dengan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah lapangan kerja. Keterampilan sosial untuk memilih pekerjaan disiapkan di sekolah melalui berbagai pelajaran. Proses belajar mengajar yang baik akan membuat individu mampu menyiapkan diri dalam berhubungan sosial di lingkungan kerja. Sekian dari apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial. Kemudian bagian penutup akan disampaikan oleh Devo. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan. Keterampilan sosial merupakan bagian penting dari kemampuan hidup manusia. Tanpa memiliki keterampilan sosial, manusia tidak dapat berinteraksi dengan orang lain yang ada di lingkungannya. Karena keterampilan sosial dibutuhkan dalam hidup bermasyarakat, di mana mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah kemampuan individu untuk berkomunikasi efektif dengan orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat ini. Oke, saran. Semoga makalah ini dapat berguna bagi para pembaca dan dapat dijadikan suatu pedoman atau acuan dalam proses meningkatkan keterampilan ilmu sosial. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan materinya. Sekarang kita lanjut ke susunan acara yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab pada kali ini akan dibuka 3 orang. Pertama sebagai memberi pertanyaan. Untuk yang ingin memberikan pertanyaan, silakan angkatkan tangannya. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab kali ini dibuka 3 pertanyaan, 1 orang cowok dan 2 orang cewek. Untuk yang ingin bertanya silahkan angkat tangan. Ya. Oke. Yang belakang loh. Oke.
atau ditampung dulu? Kami tampung dulu ya. Oke. Siapa lagi yang ingin bertanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarana Putri. Saya perwakilan dari kelompok 3 dan ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang baik dan efektif dalam proses pembelajaran agar memperoleh hasil positif bagi kegiatan belajar mahasiswa? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, Oke. Mbak yang di belakang silakan. Saya Kurniati dari kelompok 4, tolong di slide kesimpulan. Nah, keterampilan sosial merupakan bagian penting dari kemampuan hidup. Bagaimana pendapat kalian tentang orang yang introvert, orang yang antisosial? Sedangkan itu termasuk ke bagian penting. baik, terima kasih. Oke. Saya persilakan kepada Oplok. Terima kasih kepada peserta yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemberi materi untuk menjawab pertanyaan dari peserta kita. Baik, terima kasih kepada moderator. Silakan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana keterampilan mengajarkan variasi dan contohnya kan? Oke. Terlebih dahulu kita tahu itu apa keterampilan menggunakan variasi. Keterampilan menggunakan variasi di sini adalah proses belajar mengajar yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam proses pembelajaran siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, keantusiasan serta berperan secara aktif. Contohnya, kita selaku guru, kita tahu kondisi kelas kita ini tidak efisiensi. Jadi, kita mengajak murid-murid kita semua belajar di luar ruangan agar menghindari kebosanan yang ada di dalam diri para murid-murid kita semua. Kita melakukan sesuatu dengan pemikiran kreativitas, karena kita seorang guru harus memiliki skill atau keterampilan kreativitas. Oke, sekian, terima kasih. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Vera yang perwakilan dari kelompok 3, yaitu bagaimana mengajukan pertanyaan yang efektif agar menghasilkan proses yang baik. Yang pertama, harus sesuai dengan materi apa yang dibahas. Yang kedua, bertanya dengan apa yang benar-benar belum diketahui. Yang ketiga, pertanyaan tentu hal-hal yang positif dan itu bermanfaat untuk diri sendiri. Yang keempat, kita harus menguasai atau mendalami hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan itu, cari-cari informasi agar prosesnya berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana pendapat kalian tentang orang introvert? Orang introvert atau antisosial itu sulit untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Mereka menutup diri dengan orang lain. Jadi sebaiknya kita mengajak orang yang introvert untuk bersosialisasi dengan orang lain agar mereka dapat memahami keterampilan sosial. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, itulah penjelasan dari pertanyaan kalian semua. Apakah ada yang kurang paham atau kurang jelas? Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemberi materi yang telah menjawab pertanyaan audiens. Dengan selesainya susunan acara sesi tanya jawab ini, maka berakhirlah pula acara presentasi kelompok 2. Pada akhir ini saya menyimpulkan keterampilan sosial adalah dasar utama yang harus kita pelajari sebagai makhluk sosial, terutama sebagai seorang calon guru atau pendidik. Ada beberapa faktor yang harus kita ketahui yang mempengaruhi keterampilan sosial, yaitu keluarga, kepribadian, rekreasi, pergaulan lawan jenis, pendidikan atau sekolah, dan lapangan kerja. Baik, saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata.
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sore.